Ya pemirsa, puluhan warga negara asing membangun tenda tepat di kawasan Kuningan, tepatnya di jalan di depan gedung UNHCR. Dan memang para pengungsi dari warga negara asing ini sudah menggelar tenda kurang lebih selama 2 tahun lamanya, meskipun para pengungsi ini bergantian. Dan saya akan menunjukkan situasi terkini di tempat ataupun di tenda pengungsian yang saat ini dibangun oleh para warga negara asing. Bisa disaksikan bahwa saat ini tepat di belakang saya banyak sekali tenda-tenda yang sudah berdiri, bahkan yang mengungsi di sini tak hanya orang dewasa saja. Tadi kami juga melihat ada beberapa anak-anak yang ikut mengungsi di sini. Dan sebagai tambahan informasi bahwa mereka ini merupakan warga negara asing yang saat ini sedang meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, yaitu ada beberapa tuntutan di antaranya mereka meminta agar segera diberikan bantuan dan bisa dikirim ke negara-negara lain, karena mereka menuturkan selama mereka mengungsi di Indonesia dari negara asalnya, mereka tidak diperkenankan untuk bekerja ataupun untuk bersekolah, sehingga itu membuat mereka bingung. Lantas apa yang harus mereka lakukan di sini? Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah prosesnya, kita akan mencoba mewawancarai salah satu pengungsi yang sudah ada di sini. Halo, dengan siapa namanya? Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Khan Ibrahimi dari Afghanistan. Oke, dari Afghanistan. Sudah berapa lama di sini? Saya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Oke, saat ini kamu mendatangi gedung ini, apa yang ingin kamu lakukan? Saya datang di sini untuk appointment karena saya sudah 10 tahun di sini. Saya pernah tidur di pinggir jalan 6 bulan, setahun. Saya di imigrasi sudah 6 bulan. Waktu saya umur 16 tahun, saya ditangkapi sama polisi di imigrasi Kalidris. Masih ada itu interview sama TV juga. Saya di situ selama 6 bulan. Seminggu 1 jam saya boleh keluar, boleh bisa lihat matahari cuma hari Jumat pagi. Terus saya pas sudah keluar dari jail, dari imigrasi, terus saya langsung ke sini lagi. Saya minta hak saya, kenapa saya udah lama tinggal di sini, 10 tahun, 11 tahun, ada yang 22 tahun juga tinggal di sini. Tapi nggak ada balas sama sekali sama UNHCR. Oke, selama ini kamu tinggal di mana? Selama ini saya tinggal di Tibet, tinggal di Sudirman, pernah tinggal di Tanah Abang, di Bogor. Sekarang saya tinggal di Bekasi. Oke, dari selama kamu tinggal di Indonesia, apakah itu mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia atau mungkin mendapatkan bantuan dari UNHCR ini? Saya waktu saya umur 16 tahun, saya pernah bantuin sama CWS. Pas saya udah 18 tahun, mereka bilang kita nggak bantu kamu lagi karena kamu sudah 18 tahun. Terus saya tidur di pinggir jalan di Kalidris, ditangkap sama polisi. Ntar saya keluar dari sana, dibantu sama IOM. Terus saya punya 3 anak, tapi anak-anak saya nggak bantu sama IOM atau sama ini enggak. Cuma saya doang dibantu. Berarti selama ini kamu mendapatkan kebutuhan itu dari sendiri. Dan selama di Indonesia apakah kamu bekerja? Enggak kerja. Saya kemarin mau kerja tapi ditangkap sama polisi. Saya kemarin kerja di restoran tapi ditangkap. Katanya nggak boleh kerja. Kalau dikerja ditangkap. Kenapa nggak boleh kerja? Nggak tahu, katanya itu rule Indonesia. Memang dari government Indonesia tidak boleh dikerja ya. Tapi kamu memiliki kartu dari UNHCR ini? Ya, saya memiliki tapi kartu ini bisa nggak pakai apa-apa. Cuma bisa dipakai untuk jalan-jalan di Indonesia. Kalau saya mau kerja tidak bisa, mau punya lisens tidak bisa, mau beli simpati walaupun mau beli SIM card untuk HP saya nggak bisa. Registrasi harus pakai KTP sama kartu keluarga. Saya kalau mau beli SIM card, terus saya harus cari orang untuk registrasinya. Masa itu buat pakai apa? Itu walaupun kita bisa nggak pakai apa-apa, cuman itu ada kartu buat nggak bisa ditangkap sama polisi doang. Oke, lantas hari ini kedatanganmu ke sini untuk apa? Dan apa yang kamu mau? Saya datang ke sini mau bantu sama UNHCR. Harus berapa lama saya nunggu di sini? Udah 10 tahun. Pas saya masuk di Indonesia, umur saya 14 tahun. Saya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa. Udah 10 tahun di sini with no destiny. We are no with a quick destiny. We don't have any how should I say? It's very painful. Because karena saya lihat-lihat anak-anak di umur saya lanjut sekolah, lanjut kuliah, sudah selesai kuliah, tapi saya
cuman tidur di pinggir jalan doang. Itu dream saya harus pulang dari sini ke negara tiga. Kan bapak saya sudah meninggal, mama saya udah meninggal. Saya lari dari Afghanistan ke sini untuk amanan. Tapi saya di sini itu saya sudah operasi di sini 2 kali karena saya sakit tulang. Terus karena saya tidur di pinggir jalan. Oke, dan sekarang bantuan yang kamu mau adalah apa? Kamu ingin dipulangkan kembali ke negaramu atau kamu ingin pindah ke negara lain atau seperti apa? Kemarin saya pernah waktu kan saya punya 3 anak. Anak saya sakit di rumah sakit, anak kembar minta balas sama UNICEF tapi enggak ada, katanya mereka email. Saya ada email mungkin berapa 100 kali saya lebihin. Saya email ke UNICEF minta bantuin tapi mereka enggak balas. Terus mereka enggak balas. Pas saya mau tidur di pinggir jalan, mereka marah. Kenapa kamu datang? Kenapa enggak bicara de baik-baik? Tapi ini ada. Saya bicara baik-baik. Kenapa enggak balas ini? Ini sama kayak UNICEF, kayak IOM. Itu tanggalnya setiap hari 2 hari tapi enggak balas selama 10 tahun. Terus pas saya mau datang ke sini karena mereka kamu harus bicara baik-baik, jangan tidur di pinggir jalan. Kamu lewat Kobo. Pas saya lewat email, lewat Kobo enggak balas, enggak baca. Oke, berarti alasan kamu untuk mengadakan seperti ini ya, tenda dan tidur di pinggir jalan itu karena memang dari UNHCR ini tidak memberikan respon ketika di email, tetapi ketika sudah ada aksi memasang tenda di sini barulah mereka merespon seperti itu. Ya. Saya mohon maaf dari orang-orang Indonesia, mohon maaf dari negara Indonesia kita untuk ganggu-ganggu di sini. Tapi mereka harus tahu kita juga nggak suka bikin ganggu di jalan. Kita serius nggak mau sama sekali. Itu saudara-saudara kita. Itu kita terima kasih dari orang-orang sini untuk kita bisa hidup tinggal di sini. Tapi susah. This is the only way we can come here. Ini cuman ada jalan ini. Kita harus ke sini. Kalau kita nggak ke sini, walau 20 tahun, 30 tahun mereka nggak respon. Oke, baik. Thank you so much ya. You're Silakan welcome. lagi kembalikan melanjutkan. Ya, dan pemirsa memang tadi itu merupakan wawancara dengan salah satu warga negara asing yang melakukan pengungsian di Indonesia dan tepatnya berada di depan gedung UNHCR pada hari ini. Dan memang rata-rata kebanyakan yang pada mengungsi di sini yaitu merupakan warga dari Afghanistan dan juga Irak. Mereka menuntut kepada pemerintah Indonesia dan juga UNHCR untuk segera memindahkan mereka ke negara lain agar mereka bisa bekerja dan juga bersekolah. Dan mari kita sama-sama berharap semoga nantinya ada keputusan yang baik-baik bagi negara ataupun bagi para warga negara asing. Dan meskipun memang saat ini banyak sekali warga asing yang melakukan tenda dan mereka menggelar tenda di sekitaran sini, dan itu tentu membuat masyarakat di sekitar menjadi panik tentu dan merasa risih dengan adanya tenda-tenda di pinggir jalan serta terjadinya kemacetan yang cukup mengganggu. Dan itu juga sudah diupayakan oleh para stakeholder yang terkait. Tadi kami juga melihat ada Satpol PP yang coba menertibkan. Tadi memang pada saat ini posisinya Satpol PP tidak bisa melakukan pengusiran terhadap mereka karena menurut penuturan dari salah satu petugas bahwa mengacu pada Perda nomor 8 bahwa mereka hanya bisa menertibkan untuk para pengungsi ini merapihkan tenda-tendanya dan menjaga kebersihan trotoar jalan agar tidak mengganggu para pengguna dan ataupun pejalan kaki yang lewat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.